Lanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian, doa yang dibaca sebelum salam dan kita berada di potongan wa'udzubika min adzabi jahannam dan selamatkanlah kami dari siksa neraka jahannam. Dan kita sudah membahas dari buku Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka 5 bab atau 5 pasal, yaitu perintah untuk berlindung dari neraka. Kemudian cukup banyak dalilnya yang sudah kita bacakan. Juga sudah kita bacakan tentang ancaman tentang neraka. Bagaimana Allah Azza wa Jal memastikan neraka itu ada. Bahkan kita bisa merasakan neraka itu, keberadaan neraka itu. Ada hadis nanti yang kita pelajari insya Allah beberapa pasal ke depan. Bagaimana Nabi SAW memastikan dan mengatakan bahwasanya demam itu bagian daripada tiupan panas api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Artinya setiap orang antara kita tidak mungkin lewatin hidupnya tanpa pernah terkena penyakit demam. Bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan penyakit demam itu adalah tanda-tanda kematian. Berapa banyak orang yang suhu panasnya meninggi dan akhirnya meninggal dunia. Tapi intinya kita bisa merasakan. Secara rasional juga manusia sudah menerapkan sebuah sistem yang mereka hampir semuanya sepakati. Kalau ada yang melakukan sebuah pelanggaran atau kriminal, maka mereka akan dihukum. Ada pengadilannya, kemudian ada eksekusi di lapangan, tergantung dari kadar beratnya perbuatan seseorang atau pelanggaran seseorang itu, apakah dia hanya di penjara atau mungkin lebih besar daripada itu, seperti misalnya ada juga sampai dieksekusi mati, ya. Dan itu tidak asing bagi kita. Nah itu secara kehidupan kita pun ada, walaupun pada orang-orang kafir. Maka itu contoh secara rasional kalau memang neraka itu pantas ada. Karena kalau tidak ada neraka atau tidak ada surga, kalau kita gabungkan tidak ada akhirat, maka tidak ada sebuah motivasi besar untuk seseorang itu selalu menjaga istiqamah dengan amal solehnya seperti Bapak Ibu jaga sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk Anda hadir di majelis ilmu kita. Dan tentu juga orang tidak akan terkontrol dalam pelanggaran-pelanggaran seperti menipu, menggunjing, mencuri, memukul orang lain, apalah ya, melakukan praktek sihir. Kalau tidak ada neraka, karena ada neraka ada ancaman sehingga membuat orang berhati-hati. Contoh rasional yang lain, kalau Anda kerja di kantor, pegawai yang berprestasi adalah pegawai yang cerdas. Dia tahu ini peraturan perusahaannya, maka dia ikutin, tentu fasilitas kantor akan dia dapatkan. Selama dia tidak melanggar, maka tentu dia akan diberikan fasilitas gaji, bonus, dan segala macam. Tapi kalau ada pegawai yang coba untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang perusahaan sudah menetapkan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan ada konsekuensi kalau dilanggar, kemudian dia coba, maka secara otomatis dia akan kena hukuman tersebut. Jadi di pasal kedua kita sudah menjelaskan tentang ancaman api neraka. Bagaimana Allah Azza wa Jal memastikan kalau neraka jahanam itu ada. Kemudian juga pasal ketiga tentang pintu-pintu neraka. Bagaimana dijelaskan ada 7 buah pintu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan setiap pintu itu ada tingkatan-tingkatannya, tergantung daripada kadar perbuatan seseorang, pelanggarannya. Tentu di neraka nanti na'udzubillah ada yang abadi, ada juga yang hanya mampir saja. Yang abadi sudah jelas, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini sudah jelas mereka ya, masuk abadi. Sementara orang-orang usatul mu'minin, orang mukmin yang pernah berbuat maksiat dan tidak sempat bertaubat, serta setelah melalui prosesi timbangan amal, ternyata dosanya lebih berat daripada amal soleh, dia akan masuk ke neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga sudah kita jelaskan di pasal keempat tentang gambaran panasnya api neraka. Jadi dia sangat panas. Ya, Anda kalau masih ingat surah Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai ayat 4, Allah menjelaskan
wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu yang tunduk dan hina. Orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Bekerja keras lagi kepayahan. Mereka mau coba mendapatkan perlindungan, pertolongan, tapi tidak akan ada hasilnya. Memasuki api yang sangat panas. Dan cukup banyak yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, tapi ada hadis Nabi SAW yang saya ingin titik beratkan, yaitu perkataan Nabi SAW, sesungguhnya api yang dinyalakan oleh anak Adam ini adalah hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka Jahannam. Mereka mengatakan para sahabat, demi Allah, wahai Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup. Artinya api yang dipakai di dunia ini saja kalau dipakai untuk menyiksa sudah cukup. Maka bagaimana kalau sampai harus 69 kali lipat ditambahin jadi 70 kali lipat panasnya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia dilebihkan atas api dunia ini 69 bagian. Semuanya seperti itu panasnya. Nah ini teman-teman hadis diriwayatkan Imam Bukhari, dan bagaimana juga sudah kita jelaskan tentang kasus hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah menciptakan surga lalu mengutus Jibril, menyuruh Jibril melihatnya, kemudian Jibril kembali lalu memberikan tanggapannya mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun orang hambamu yang mendengarkan surga kecuali dia akan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Lalu Allah hiasi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Ada peraturan-peraturan yang haram tidak boleh dilanggar. Ada perintah-perintah di saat-saat orang lagi istirahat seperti sholat malam, ibadah-ibadah, sholat isya, sholat subuh. Yang membuat orang tidak suka gitu ya. Akhirnya Jibril pun setelah itu disuruh oleh Allah SWT melihat yang kedua kalinya. Lalu dia mengatakan, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos masuk ke dalam surga. Lalu Allah ciptakan neraka. Lalu Allah suruh Jibril untuk melihat neraka tersebut. Kemudian Allah pun menyuruh Jibril memberikan apa gambaran tentang apa yang dilihat. Dia mengatakan, tidak ada satu orang pun hambamu yang mendengarkan kecuali dia akan selamatkan diri, karena luar biasa api yang bergejolak, lahar, nanah, ya. Nanti kita akan lihat pasal-pasal ke depan makanan ahli neraka dan minuman mereka, jenis-jenis siksaan yang akan ditimpahkan kepada mereka, naudzubillah, sesuatu yang di luar akal manusia, siksaan yang luar biasa gitu. Sampai saya sempat berikan gambaran ke teman-teman kemarin atau pekan yang lalu, bagaimana kalau seseorang itu hanya sekedar ditonjokin saja, udah sakitnya luar biasa gitu. Sekali dua kali misalnya, apalagi sampai beberapa kali sampai babak belur. Bagaimana dengan kalau orang itu dari semua sisinya ada api. Atas, bawah, depan, belakang, tidak ada tempat untuk dia bisa selamat dari panasnya api yang 69 kali lipat lebih panas daripada api di dunia ini. Dan saya sudah kasih gambaran, bukan api seperti korek gas kecil, tapi kita ambil api yang terpanas yang digunakan ya, di muka bumi ini, ya seperti lahar-lahar yang ada di gunung berapi. Misal contoh dengan suhu yang sangat luar biasa. Nah itu yang dijadikan tolok ukur, maka 69 kali lipat lagi lebih panas daripada itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi neraka dengan hal-hal yang disukai, ya, menipu orang, berfoya-foya, melakukan kemaksiatan, berzina dan segala macam. Maka Allah pun menyuruh Jibril untuk lihat lagi, lalu Jibril mengatakan, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos dari neraka. Kemudian juga sudah kita jelaskan pasal kelima tentang warna neraka Jahannam, bagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah riwayat yang harus menggetarkan hati setiap orang beriman. Karena ini informasi disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, orang yang dipilih oleh Allah, lahir dan hidup di masa itu, kemudian beliau belajar Islam, lalu beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih. Anda biasa lihat kalau api sudah atau bara api biasanya kalau sudah terlalu panas berubah kayak seperti agak putih ya.
Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun selanjutnya sehingga menjadi hitam. Ia hitam seperti malam yang gelap. Dan ini juga sudah kita berikan gambaran-gambaran seperti apa api neraka jahanam yang naudzubillah sangat luar biasa. Bahkan digambarkan oleh Abu Hurairah, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada tel. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang wajar membuat seseorang itu berpikir, teman-teman sekalian. Kita akan masuk lanjutan pasal ke-6. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari siksa neraka jahanam. Dan ini sebabnya kenapa kita sebelum salam membaca doa ini tentang lembah-lembah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59. Saya harap teman-teman bisa membuka ini. Surah Maryam ayat 59. Ini surah nomor 19 ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan atau menyampaikan tafsir potongan ayat fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yakni sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya dan sangat busuk aromanya. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 128. Ya, kalau teman-teman yang sudah pegang bukunya tentu di halaman 117 ya. Jadi ini menjelaskan memang ada lembah-lembah di neraka jahanam yang neraka di lembah ini khusus untuk penyiksaan. Jadi lembah ini ada orang dengan dosa tertentu ditaruh di situ. Nanti di lembah sebelah ada lagi orang yang pelaku maksiat lagi yang lain, maka digabungkan dengan teman-teman yang lain dan seterusnya. Ya. Bahkan ada orang yang dipindah-pindahkan dari lembah ke lembah karena dia hampir seluruh dosa ini dia lakukan. Wa na'udzubillah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, ta'awwadhu billahi min jubbil hazan, ay wadil hazan. Kata Nabi SAW, berlindunglah kepada Allah dari lembah al-hazan. Al-hazan itu kesedihan ya, lembah kesedihan. Ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu lembah kesedihan atau al-hazan? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebuah lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan sebagaimana Al-Mundhiri juga sebutkan dalam At-Targhib di jilid 6 halaman 244. Ini perlu dirundungi teman-teman sekalian ya. Bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksaan bagi orang yang ibadah tapi untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melakukan syirik, riya kan syirik. Dia baca Quran hanya untuk dikatakan dia itu qari, dia pembaca Quran atau suaranya bagus atau dia hafil, ya. Dia sholat hanya untuk dipuji dan seterusnya. Maka ini teman-teman sekalian sebuah lembah di api neraka khusus untuk itu. Kenapa Nabi SAW mengingatkan sahabat berlindunglah dari itu? Bukan berarti lembah huzun ya, atau hazan ya, kesedihan ini adalah lembah yang paling berat siksanya, bukan. Karena memang yang Nabi SAW sedang hadapi audiensnya adalah para sahabat. Ridwanullah alaihim, yang mereka memang sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, mereka sangat cinta dengan Al-Quran, mereka tiap hari baca Quran. Maka Nabi SAW ingatkan. Karena mereka suka baca Quran, hati-hati kalian. Berlindung kepada Allah dari lembah di neraka namanya lembah kesedihan. Lembah kesedihan. Karena dia disiapkan untuk para pembaca Quran yang riya. Ada sebuah riwayat yang lain teman-teman sekalian, tapi riwayatnya cukup panjang. Saya coba langsung baca terjemahnya, tidak menyebutkan lagi bahasa Arabnya. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang paling pertama Allah hisab hari kiamat. Ini adalah orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka.
Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya tentang nikmat yang Allah berikan. Artinya suara dia yang indah, dia bagaimana menghafal 30 juz, dia bagaimana menjadi imam di masjid, dan segala macam hal. Lalu dia kenal nikmat itu. Dia tahu. Lalu Allah SWT bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan itu? Dia mengatakan, ya Allah, aku selalu membaca Al-Quran di malam dan siang hari karena kamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu telah berdusta. Kamu membaca Quran agar dikatakan seorang yang qari', seorang pembaca, suaranya indah, penghafal hafid, penghafal Quran. Dan sudah diucapkan, apa yang kau inginkan dari pujian manusia sudah diucapkan. Lalu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk berjihad. Dianggap mati syahid oleh teman-temannya. Didatangkan lalu dilihatkan nikmat-nikmat Allah pada dia. Bagaimana dia punya keterampilan perang, bagaimana dia punya keberanian, bagaimana dia menerobos pasukan musuh, bagaimana segala macam. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan semua untuk berjihad di jalan karena engkau ya Allah. Kata Allah SWT, kau telah berdusta. Kau lakukan supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, perkasa. Pujian manusia yang sepanjang lidah yang dia kejar. Maka dari itu sudah diucapkan. Orang yang mau riya ini pasti didapatkan. Dia sholat malam supaya dipuji, dia bersedekah supaya dipuji, baca Quran supaya dipuji. Dia dapat itu. Manusia akan puji dia. Tapi di akhirat ini siksaan. Maka kata Allah SWT, kau telah berdusta karena kau hanya jihad karena untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Ya. Lalu diseret di atas wajahnya di tanah, kakinya di atas oleh malaikat dilempar dalam api neraka. Yang ketiga yang Allah karunia harta untuk dia. Kemudian Allah datang adalah Allah perlihatkan nikmat itu. Bagaimana melimpahnya segala macam jenis harta yang dia miliki dan bagaimana ada kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan. Kemudian Allah perlihatkan itu lalu Allah tak. Dan dia kenal nikmat itu. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan? Nikmat ini semua. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menyisahkan tempat atau waktu di mana engkau menginginkan aku bersedekah, kecuali aku sudah bersedekah. Kata Allah, karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau bersedekah agar kau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian manusia. Maka dia perintahkan agar diseret wajahnya, ya, kakinya di atas kepalanya, wajahnya di bawah, diseret lalu dilempar ke dalam api neraka. Lihat bagaimana teman-teman bahayanya riya itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan dari adalah syirik, menyekutukan Allah yang tersembunyi. Para sahabat mengatakan, wa syirkul khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, arya, pamer, mau ibadah supaya dilihat oleh orang. Cirinya orang seperti ini, dia selalu melanggengkan ibadah kalau sedang dilihat. Kalau sendirian dia tidak akan melakukan. Dan kalau dia sudah melakukan, walaupun baru ibadah sedikit, sudah hampir seluruh orang mengetahuinya. Semua orang dia sampaikan. Maka ini tentu saja teman-teman sekalian berbahaya sekali. Ya. Ini menceritakan tentang adanya lembah di dalam neraka jahanam. Tentu dalam buku kita yang tidak disebutkan, tapi ada pendapat sebagian ulama tafsir tentang surah Al-Humazah yang Allah SWT mengatakan wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan. Wail itu maknanya banyak, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, ya. Dan ada juga maknanya adalah lembah di api neraka untuk penyiksaan. Untuk semua orang yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya atau sikapnya. Ya. Ini teman-teman di YouTube bisa nonton, ada tafsir surah Al-Humazah yang sudah panjang lebar kami sampaikan insya Allah. Kemudian pasal selanjutnya tentang masalah kerak Jahannam atau tempat yang paling dasar. Bisa kita bahasakan yang paling berat sebenarnya siksaannya.
Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kenapa orang munafik yang paling berat, teman-teman sekalian? Karena begini alasannya. Kalau orang kafir, jelas dia bahkan mengiklankan dirinya tidak bersama dengan orang muslim. Kafir. Dia iklankan agamanya, dia nyata-nyata, dilakukan ibadahnya, seperti itulah. Maka kita tahu ini orang kafir. Orang muslim juga, atau orang mukmin juga jelas. Mereka melakukan ibadah mereka sesuai dengan panduan wahyu. Tapi orang munafik ada di tengah-tengah. Dia enggak jelas. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, mudhabdhabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu orang munafik, orang yang seperti pelin-pelan. Enggak ke orang kafir, enggak ke orang beriman. Dia lihat mana maslahat. Orang-orang kafir banyak tertipu dengan mereka. Seakan-akan orang-orang munafik ini golongan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Kapan orang kafir tidak ada maslahat mereka, maka mereka tinggalkan. Kapan orang beriman tidak ada masalahnya, maka mereka tinggalkan. Tapi mereka cenderung ya, dekat dengan orang-orang beriman. Maksudnya mereka mengikuti pakaiannya, julukannya, agamanya, dan segala macam. Maksudnya dijulukan ini nama ya. Dia tidak menyatakan dirinya kafir. Dan ini berbahaya sekali. Bagi orang beriman berbahaya karena kita kalau lihat dia, kita nggak tahu ini muslim atau bukan. Di zaman Nabi SAW menyebar di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin. Mereka ada di tengah-tengah. Walaupun Nabi SAW tahu, tapi Nabi tidak membongkar kedok mereka kecuali di akhir ya, hidup beliau SAW. Setelah pulang dari perang Tabuk. Dan ini panjang lebar sudah kami jelaskan di kajian Sirah Nabawi. Anda bisa lihat di playlist perang Tabuk. Kami jelaskan panjang lebar tentang makna ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam surah At-Taubah. Di mana sebenarnya perang Tabuk kata ulama tafsir adalah lebih kepada pembongkaran kedok orang-orang munafik. Karena tidak terjadi interaksi perang dengan orang-orang Romawi pada saat itu di wilayah Tabuk. Tapi Allah SWT mempermalukan orang-orang munafik. Dibuka kedoknya mereka. Dan Nabi SAW setelah pulang, Nabi SAW langsung mengatakan, hari ini aku akan menunjuk, siapa yang aku tunjuk dia munafik keluar dari masjid. Kata Nabi SAW, fulan berdiri, fulan diusir dari masjid. Selama ini Nabi SAW tutupin mereka. Sampai Umar bin Khattab pernah menemui seseorang lagi menangis depan pintu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ada apa denganmu? Dia mengatakan, Rasulullah SAW memasukkan aku dalam salah satu orang munafik. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tabban lak, kecelakaan buat kamu. Dia luar biasa hidup bersama Nabi SAW, melihat Nabi tapi bisa jadi munafik. Ini bahaya. Oleh karena itu, mereka tahu wahyu, mereka melihat wahyu itu. Mereka bahkan mengaku dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di KTP aja kalau kita di zaman sekarang muslim, paspornya muslim. Tapi munafik. Makanya mereka di tempat yang paling dasar dari neraka itu. Selanjutnya dikatakan oleh penulis Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir jahanam ya, lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Demi Allah ia akan penuh. Apakah kalian heran? Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, terkenal dengan kesolehannya. Ini juga sudah kami jelaskan. Anda kalau kembali ke playlist YouTube insya Allah cari kajian serial sahabat Nabi. Sudah ada 40 orang sekian yang sudah kami bedah. Alhamdulillah. Semoga Allah ikhlaskan dan kita, dan semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan sisanya sahabat-sahabat Nabi supaya kita bisa ambil ibrah dan pelajaran. Allah mengekalkan kisah mereka dan kita bisa menyimak, membaca sampai kuping-kuping kita supaya kita mengikuti langkah-langkah mereka. Bukan mustahil kita seperti mereka. Karena siapa yang mengikuti orang yang sudah sukses, orang yang juara, ya, maka kita juga akan mirip dengan dia. Dan siapa yang mengikuti orang yang gagal, maka dia juga akan gagal. Anda kalau pilih menjadi orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Utbah bin Ghazwan, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, Ridwanul Alim, maka Anda akan bersama mereka. Atau Anda ikuti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Utbah ya, bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya.
atau Abu Lahab, maka Anda akan sama dengan mereka. Maka Utbah bin Ghazwan menceritakan radhiyallahu anhu, bagaimana beliau memberikan gambaran bahwasanya keraknya neraka jahanam itu dalam sekali. Kata beliau, yang menyampaikan bahwasanya mereka mendengarkan dari Nabi SAW tentunya, kalau batu dilempar dari pinggiran neraka, maksudnya adalah pintu masuknya, ya, yang utama itu dilempar terus melayang-layang 70 tahun, belum sampai juga ke dasarnya, kena dalamnya. Ya. Maka beliau mengatakan, demi Allah sedalam itu pun akan dipenuhi oleh manusia. Nanti dan jin ya, nanti akan kita jelaskan juga teman-teman sekalian, kenapa dia penuh. Apakah banyak orang yang masuk ke dalamnya? Jawabannya iya, tetapi jumlah manusia berapa sih dan jumlah jin? Dan luasnya neraka itu sangat besar. 70.000 diikat dengan 70.000 rantai, ditarik satu rantainya 70.000 malaikat, 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Seluruh manusia dan jin pun dilempar, masih banyak tempat yang kosong. Tapi nanti akan kita jelaskan beberapa pasal ke depan insya Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan tubuh mereka. Ya. Sampai ada di antara mereka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Supaya mereka merasakan siksaan. Nanti akan kita jelaskan di pasalnya insya Allah. Selanjutnya Al-Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Ya, saya ulangi, Umar bin Khattab mengatakan perbanyaklah mengingat neraka. Maksudnya mengingat itu pelajari supaya kalian hati-hati. Karena sudah jelas kok. Apa yang membuat orang masuk neraka jelas kok. Bohong, mencuri, gunjing, fitnah. Ya. Maksiat kepada Allah. Orang semua tahu. Bahkan Allah membuat manusia tidak suka sebenarnya dengan itu. Gak ada orang yang suka dengan pembohong, gak ada orang yang suka dengan penipu, gak ada orang yang suka menggosip. Orang gak suka sebenarnya. Ya. Jadi Allah SWT buat itu penyebab masuk neraka. Dan Allah sudah turunkan syariat untuk wahyu untuk menyampaikan tentang dosa-dosa dan hukumannya. Begitu juga dengan surga tentunya. Allah SWT sudah jelaskan amal-amal apa yang bisa membawa ke dalam surga yang abadi, kenikmatan yang luar biasa gitu. Ya. Dari jujur, dari amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, perbanyak mengingat neraka. Seperti ini sekarang kita mengingat neraka, kita pelajari pasal demi pasal. Bagaimana keadaan neraka supaya tergambarkan depan mata kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apinya sangat panas. Dasarnya sangat dalam. Dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Allah musta'an. Selanjutnya Abu Hurairah juga menceritakan radhiyallahu anhu, kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh, suara yang sangat besar. Mereka kaget, belum pernah dengar suara yang seperti guntur yang ya, keras sekali. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu beliau SAW menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahanam sejak 70 musim, 70 tahun. Dan kini ia sampai di dasarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di 17 halaman 179. Artinya memang dalamnya luar biasa. Tempatnya orang munafik yang kedalaman 70 tahun itu. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman sekalian kalau seluruh ruangan itu, ya misalnya ada sebuah lubang, kita buat lubang, anggaplah 10 meter aja kita buat lubang, lalu kita buat apinya dari dasar, api itu terus memenuhi lubang tersebut sampai ke atas. Kira-kira mana yang paling panas? Bagian atas kah? Bagian tengah kah? Atau bagian bawah kah? Otomatis bagian bawah. Itu kan? Karena di situ sumber apinya. Kalau kita makin naik ke atas, makin dekat dengan area terbuka ya, maka tentu tidak sepanas kalau di bawah. Kalau kita di pinggirannya panas, tapi masih ada ya udara, tempat terbuka yang tidak sepanas kalau di dasarnya.
Makanya nanti akan kita jelaskan insya Allah juga pasal-pasal akan datang. Ini ada semua penjelasannya. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia keluar, ini orang beriman tapi banyak dosanya maka dia disiksa dulu. Dia keluar dalam kondisi badannya itu setengah hangus mengeluarkan asap. Dia berdiri, dia jatuh, dia berdiri, dia jatuh terus begitu. Sampai setelah dia menjauh sedikit dari neraka dia akan mengatakan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Saking luar biasanya gitu ya. Ya waktu itu juga insya Allah akan kita jelaskan nanti. Baik, pasal ke-8 tentang rantai-rantai jahannam. Beliau mengangkat Al-Insan, surah Al-Insan ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Rantai, kalau ada orang di penjara dibebasin saja dia bisa sana sini luas saja masih ringan. Tapi kalau ada orang yang dianggap ini orang penjahat kaliber maka biasanya dirantai. Tangannya kah, kakinya kah, lehernya kah, sehingga tidak bisa kemana-mana. Tapi Allah tambahkan rantai kemudian belenggu. Belenggu biasanya di leher, di kedua tangan dan kaki yang makin membuat tidak bisa leluasa. Dan diikuti dengan api yang menyala-nyala. Jadi memang di neraka itu selain apinya luar biasa, tempatnya penuh dengan siksaan, ya, teriakan-teriakan orang yang disiksa, semuanya kesakitan. Ini aja sudah cukup menyiksa kita sebenarnya. Kalau naudzubillah ada orang yang sedang diantrikan akan disiksa, atau akan dipukul, kemudian di sebelahnya orang itu dipukul, dikebukin berdarah-darah sampai nangis-nangis. Maka dia itu aja sudah jadi siksaan buat dia. Dia shock secara kejiwaan itu sudah. Bagaimana kalau dia juga masuk dalam antrian tersebut dan dia juga disiksa? Itu sendiri sudah siksaan. Kemudian beliau mengangkat juga surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 32. Karena di buku di sini tidak dituliskan oleh penerbit ayat Al-Quran langsung terjemahan, maka kita buka insya Allah. Maaf, surah Al-Mu'min dulu. Surah Al-Mu'min ayat 69 sampai 72. Di halaman 121 ya. Surah Al-Mu'min ayat 69 sampai 72. Kita buka dulu. Surah Al-Mu'min itu surahnya surah Ghafir ya. Surah nomor 40. Ada yang tulis surah Mu'min, ada yang tulis surah Ghafir ya. Itu disebutkan surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 69 sampai 72. Ya. Saya akan bacakan dari ayat 69-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah nomor 40, surah Ghafir atau surah Mu'min. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Setiap diingatkan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, nolak. Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Kenapa mereka nolak? Alasannya apa? Ayat 70-nya, alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran atau Alkitab dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui. Kelak maksudnya nanti di akhirat. Di dunia mereka masih punya kesempatan. Mau beriman atau kafir. Tapi di akhirat tidak ada pilihan lain. Ayat 71 Allah jelaskan. Ini saksi bahasan kita tentang masalah rantai-rantai yang digunakan untuk mengikat mereka di neraka. Ayat 71-nya. Idil aglalu fi a'nakihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Jadi lehernya dipasang, biasa orang kalau dibelenggu kan kayak besi yang seukuran lehernya sehingga dia mau balik kiri kanan aja susah gitu ya. Dibelenggu. Kemudian ada rantai yang ditarik oleh para malaikat atau diikat ya, di neraka Jahannam. Dan mereka akan diseret sehingga mereka tersiksa dengan itu. Saya sudah tersiksa apalagi ditambah dengan dibakar di api neraka. Juga bisa bermakna di sini atau bisa menambah makna siksaannya adalah kalau nanti setelah diikat, dirantai, kemudian ditarik, diseret ke neraka Jahannam, itu aja tarikannya sudah sakit. Dibelenggu pun sudah sakit.
Tambah lagi kalau kena api neraka jahanam, dia panas, kemudian besi atau rantai itu juga akan panas. Seperti kita tahu kalau kena api. Maka akan tambah siksaan untuk dia. Ayat 72-nya Allah mengatakan, fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Di neraka jahanam itu juga ada jenis-jenis siksaan banyak. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pasal-pasal setelahnya. Bagaimana ada siksaan dengan air panas, ada siksaan dengan nanah, dengan darah. Ya. Mereka dipaksa untuk meminumnya. Mereka juga diberikan di tembaga-tembaga yang cair, yang panas. Ya. Belum api yang menyala-nyala. Jadi bukan cuma satu jenis siksaan, tapi berbagai macam jenis siksaan yang bisa menimpa setiap saat ahli neraka tersebut. Dan na'udzubillah, mereka tidak meninggal, mereka tidak mati. Walaupun sudah hangus tubuhnya, mereka masih hidup dan merasakan siksaan tersebut. Hancur tubuhnya, siksaan. Lalu Allah utuhkan juga tuh sakit. Terus kemudian disiksa lagi, begitu terus. Wa na'udzubillah. Lalu ayat 73 kita tambahkan di sini supaya lebih jelas atau menambah informasi karena setiap ayat Al-Quran itu mengandung ya, mukjizat yang luar biasa. Ayat 73-nya thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Lalu pada saat mereka sudah disiksa seperti itu, dirantai, dibelenggu, lalu dibakar di api yang panas, mereka kesakitan, lalu para malaikat mengatakan, mana berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Mana jimatmu, mana pohon keramatmu, mana patung-patung. Ayat 74-nya min dunillah. Qalu dhallu anna bal lam nakum nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Allah mengatakan yang kalian sembah selain Allah. Mereka menjawab, mereka telah hilang, lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Ayat 75-nya. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bermaksiat. Ya. Lalu Allah katakan di ayat 76-nya, udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan pada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Kita tutup dengan ayat 77. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita orang beriman tentunya. Semoga Allah buat kita istiqamah di atas iman dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Allah mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haqq. Fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Maka bersabarlah kau hai Muhammad dan pengikutmu, sampaikan kepada orang beriman. Sabar. Lalu kehidupan dunia ini sabar. Ada nikmat syukur, ada cobaan, bersabar. Istiqamah, sabar mengerjakan ibadah. Allah perintahkan. Karena sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Untuk istiqamah salat malam, melakukan haji dan umrah. Apalah semua ibadah itu butuh kesabaran. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ini yang kedua. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan sehari atau keseharian yang biasa datang kepada kita. Penyakit, gangguan orang dan seterusnya. Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, maka bersabarlah wahai Muhammad. Dan juga orang beriman tentunya, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pasti akan dapat. Sabar pun akan ada pahalanya. Maka meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, orang-orang kafir, musyrik dan munafik, ataupun kami wafatkan kamu sebelum ajal menimpa mereka, pastilah mereka tetap akan dikembalikan kepada kami. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Mu'min, ya. Tadi sudah kita bacakan di dalam buku kita disampaikan hanya 69 sampai 72, tapi tadi kita lanjutkan sampai ayat 77 ya.
Kemudian kita buka lagi teman-teman bagaimana Al-Quran menceritakan dan menggambarkan tentang masalah neraka Jahannam ini. Bisa dibuka dalam surah Al-Haqqah. Kalau di buku kita ditulis ayat 25 sampai 32. Ya, saya juga akan buka karena di buku kita tidak disebutkan ayat Al-Qur'annya. Al-Haqqah itu tentang hari kiamat ya. Surah nomor 69. Di sini disebutkan ayatnya 25 sampai 32, tapi saya akan bacakan dari ayat pertama. Nanti Anda akan temukan dalam metode saya gunakan membedah buku ini adalah kita coba meraih lebih banyak pahala dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh penulis dengan cara tentu melihat ayat sebelum atau ayat sesudah apa yang disampaikan sebagai saksi bahasan oleh penulis karena pasti ada relevansinya. Saya akan bacakan dari awal surah Al-Haqqah. 52 ayat di sini dalam bahasan kita. Surahnya ayatnya pendek-pendek. Pertama Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Hari kiamat. Kiamat, kiam itu artinya dibangkitkan. Hari kebangkitan. Mal-Haqqah. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal haqqah. 3 ayat Allah ulangi. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ini kata para ulama untuk menarik ya perhatian audiens. Ini yang mau disampaikan penting nih tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari di mana kalian akan dibangunkan, kemudian dihisab oleh Allah SWT atas amal-amal kalian. Ayat 4-nya, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Kaum Tsamud kaumnya Nabi Saleh. Kaum 'Ad kaumnya Nabi Hud telah mendustakan hari kiamat. Jadi kalau kalian ada yang mendustakan hari kiamat, adalah orang-orang sebelum kalian mendustakan kiamat dan ada ya, kesudahan mereka. Dua-duanya Allah hancurkan dua kaum ini. Dan ini masih bisa disaksikan tentu banyak peninggalan-peninggalan mereka ya. Kalau kaum Tsamud ini ada di 4 jam dari kota Madinah. Madain Saleh namanya. Tempat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad juga ada di sekitar Jazirah Arab ya. Tapi saya sendiri belum tahu lokasi pasnya gitu ya. Kemudian Allah menggambarkan karena mereka mendustakan tentang hari kiamat. Maka Allah menceritakan bagaimana Allah hancurkan mereka. Di ayat 5-nya fa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Ayat 6-nya, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ayat 7-nya, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Udara yang dingin yang menusuk. Ya. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Teman-teman nanti bisa ketik di Google kalau mau lebih tepat. Coba diketik tentang tunggul pohon kurma yang sudah lapuk. Nanti kelihatan kalau pohon kurma itu sudah mati, biasanya yang membuat dia kuat bagian dalam batang itu rapuh, jadi kayak serbuk hancur. Hanya kulitnya menjadi lembek. Ya, seperti itu kurang lebih. Mereka hancur, lebur karena angin kencang tersebut. Ayat 8-nya Allah mengatakan, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Maka apakah kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka? Apakah kamu lihat ada seorang pun yang hidup di antara mereka? Kaum 'Ad, kaum Tsamud ini kisah yang masyhur teman-teman. Hampir bisa dibahasakan mungkin tidak ada orang Arab, ya, termasuk orang-orang Quraisy itu yang tidak mengetahui kisah mereka. Karena mereka yang turunan orang-orang Arab yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ayat 9-nya waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Namun sayangnya telah datang setelah itu Fir'aun. Ada kaum 'Ad, kaum Tsamud, tapi Fir'aun datang setelahnya.
Juga sama dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan besar mereka. Ayat 10-nya fa'asaw rasul rabbim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka dan Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Ayat 11-nya inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Nuh alaihissalam dan para ya orang-orang yang beriman pada beliau pada saat itu. Ayat 12-nya, inna ja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Dan kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu. Dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengarkan. Ini Al-Quran menceritakan yang benar. Sekarang di zaman kita sekarang orang buat filmnya. Gitu kan. Sebenarnya film itu tidak benar karena dianggap masih ada yang ya, walaupun orang kafir, mau beriman kafir, yang penting ada duitnya, yang penting naik di kapal bisa selamat. Gitu. Nah, bukan seperti itu. Hanya orang beriman saja. Ayat 13-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sungguh ya malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala sudah meletakkan ya, ujung trompet di dekat mulutnya. Kalau ditiupkan maka akan terjadi kiamat. Ayat 14-nya wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Pada saat terjadi kiamat nanti akan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan sehingga menjadi semua seperti pasir. Ya. Ayat 15-nya fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada itu terjadilah kiamat itu. Allah gambarkan. Karena ini namanya surah Al-Haqqah, surah tentang kiamat. Ayat 16-nya wa insyaqqatis sama'u fahiyya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit. Langit yang kita lihat kokoh utuh, nggak ada celah lubangnya, itu akan terbelah. Pada hari itu langit menjadi lemah, kata Allah. Ayat 17-nya, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi nanti akan kebuka ini langit semua, kita akan bisa saksikan bagaimana para malaikat yang ada di atas langit sana yang selama ini digambarkan dalam wahyu yang kita belum bisa lihat dengan mata kepala kita ya. Ayat 18-nya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sudah datang untuk menghakimi hamba-hambanya, maka kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian ayat 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Nah, karena orang kalau diberikan kitab sebelah kanan, dia pasti selamat. Gitu kan. Ayat 20-nya, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya dia akan selamat. Ya. Kalau dia nanti teman-teman di hari kiamat buku itu akan berterbangan dan akan datang kepada orang masing-masing buku amalnya. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW buku amal setiap orang itu akan seluas pandangan mata dia. Semua dicatat dari pertama dia jatuh dari rahim ibunya. Tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, sampai yang kesekian juta kali, sampai dia meninggal dunia, semua tercatat. Baik atau buruk semua tercatat. Kalau orang baik, amal-amal baik di dalam situ, maka dia akan terima dengan tangan kanan. Mau tidak mau. Orang yang buruk akan terima dengan tangan kiri. Jadi orang sudah tahu, kalau terima tangan kanan, dia akan hidup yang baik. Ini Allah ceritakan. Yang terima dengan tangan kanan ayat 21 fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang dia puas. Di mana itu? Ayat 22 fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Ya. Ayat 23-nya qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat, mudah dipetik. Ya, sampai ada riwayat yang menjelaskan kalau ahli surga sedang berdiri buahnya akan berdekat. Jadi kita tidak usah lagi
Ulurkan tangan, dia mendekat buahnya sampai dekat tangan supaya mudah dipetik. Kita duduk, turun lagi buahnya. Begitu terus kita baring pun turun buahnya, mengikuti kita. Ayat 24-nya, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Apa sih susahnya? Sholat, puasa, ibadah. Enak kok. Jadi orang beriman itu enak. Anda juga bisa insya Allah ikuti ceramah kami di YouTube, ada di playlist itu, indahnya menjadi orang beriman. Nikmat sekali kok sebenarnya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa biologis, tapi yang penting halal. Kemudian Allah menggambarkan tentang orang yang menerima dengan tangan kiri, ayat 25-nya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kirinya. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan dari ini dan kita dijadikan sebagai golongan kanan ya. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah. Dan andai saja aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku. Kemudian dia mengatakan ayat 27, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian di dunia kemarin itu sudah menyelesaikan segala satunya. Mati selesai, nggak ada hisab. Tapi tidak seperti itu. Pasti dibangkitkan. Ayat 28 dia mengatakan, ma agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Mana alfat ferrarimu, mana segala macam. Mana harta yang melimpah, mana emas, mana segala macam. Saya subhanallah, sedikit saya tambahkan di ayat ini. Saya kemarin beberapa waktu lalu ya, beberapa bulan yang lalu ini. Tepatnya tahun lalu kalau tidak salah saya mendapatkan foto dikirim oleh teman-teman dari Timur Tengah. Ada seorang pengusaha terkaya di Timur Tengah. Itu punya pesawat pribadi sekian banyak, mobil-mobil mewah, gudang-gudang emas di rumahnya. Luar biasa hartanya, bahkan kembar antara warna mobil-mobil mahalnya dengan pesawat pribadinya dengan segala macam. Emasnya menumpuk-numpuk mengalahkan mungkin harta pemerintahnya sendiri. Tapi subhanallah, di sebelahnya setelah foto-foto itu semua, orang yang menyusun mengatakan ini dia, dilihatkan kuburan dia, tumpukan tanah, selesai. Cuman ada dijelaskan ini si fulan. Dan semua itu habis menjadi warisan. Beruntunglah orang teman-teman yang hartanya, kedudukannya dia gunakan untuk mengejar akhirat itu. Karena akan penyesal nanti. Dia mengatakan, ma'agna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Ayat 29-nya, halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku dariku. Gak ada lagi mana pegawai, mana staff, mana segala macam. Ayat 30-nya dikatakan khuduhu fagulluh. Allah berfirman, pegang dia dengan kuat. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tangan diikat dua-dua, dibelenggu di leher. Tidak bisa bergerak. Thumma, kata Allah di ayat 32-nya, thumma, ayat 31-nya, thummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat 32-nya, thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta. Luar biasa, 30 meteran. Kurang lebih 30-35 meter. Rantai yang mengikat satu orang gitu. Kalau Allah jelaskan kenapa mereka masuk dalam neraka Jahannam, ayat 3-3-nya innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dia dulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Ayat 3-4-nya wala yahuddu ala tu'amil miskin, dia tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan orang miskin, dia sendiri tidak bersedekah, tidak juga mengajak orang lain. Ayat 3-5-nya falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini yang bisa menyelamatkan dia. Ayat 3-6-nya wala ta'amun illa min gislin, tidak ada makanan sedikit. Tidak ada makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Perhatikan. Jadi ahli neraka itu, alhamdulillah, mereka disiksa keluar darah kan. Dan luka kalau lama membusuk maka keluar nanah. Itu tidak dibuang oleh Allah SWT. Dibiarkan memenuhi neraka banyak dan lalu dijadikan minuman dan makanan mereka. Sudah sakit. Ya, diberikan makanan dan minuman tidak enak. Lalu Allah bilang perhatikan. Untuk siapa ini semua? Ayat 37-nya, la ya'kuluhu illal khati'un.
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi ini jelas sekali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai pelajaran ya. Namun saksi bahasan kita adalah masalah belenggu. Ya, masalah belenggu yang akan digunakan untuk mengikat ahli neraka. Kemudian dalam hadis disebutkan dari ayat surah Al-Haqqah ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menuturkan sabda Rasulullah SAW, seandainya peluru ini atau besi seperti ini, seraya mengisyaratkan sebesar batok kepala, dikirim dari langit ke bumi, yaitu sejauh perjalanan setahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Seandainya ia dikirim dari pangkar rantai, niscaya berjalan selama 40 musim malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Jadi tempat halaman 104, 109. Maksudnya rantai-rantai yang digunakan untuk membelenggu orang itu besar sekali. Karena ahli neraka nanti dan ahli surga dibesarkan badan mereka. Dibesarkan badan mereka. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lengkapkan bahasan kita insya Allah dengan 2 pasal lagi, yaitu masalah pasal 9 minuman ahli neraka dan pasal ke-10 tentang makanan ahli neraka. Kita akan masuk insya Allah di masalah makanan ahli neraka. Penulis mengangkat di sini dalil pertama adalah surah Ibrahim. Walaupun tadi sebagian sudah kita jelaskan dalam surah Al-Haqqah ya. Kalau mereka berikan makan dan minum nanah dan darah. Tapi kita coba buka surah Ibrahim, surah nomor 14 ya dalam Al-Quran. Kita mulai dari ayat 13 ya. Di sini kan di buku kita ayat 15. Saya akan baca dari ayat 13 ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami dan kamu kembali kepada agama kami. Atau kamu kembali kepada agama kami. Jadi orang-orang kafir ini membantah para rasul-rasul dan mereka berharap para rasul ini kembali kepada agama nenek moyang mereka dengan menyembah berhala. Maka Allah mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim itu. Ayat 14-nya, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ. Lalu Allah mengatakan, dan kami pasti akan menempatkan kamu, hai orang beriman, di negeri-negeri itu sesudah mereka, setelah kami binasakan orang-orang kafir itu. Yang diberikan itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya atau kehadiratku kata Allah, dan yang takut kepada ancamanku. Lalu ayat 15-nya ini yang jadi saksi bahasan kita. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Maksudnya para rasul memohon agar dimenangkan dari orang-orang kafir tersebut. Lalu Allah berikan kemenangan itu. Ayat 16-nya, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadida. Dan di hadapannya ada jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Jadi selain surah Al-Haqqah tadi, surah Ibrahim ayat 16 juga menjelaskan mereka akan diberikan minuman dari nanah. Siapa yang tidak jijik teman-teman dengan nanah? Baunya busuk gitu kan. Lalu ayat 17-nya Allah mengatakan, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Diminumkan air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Karena ditumpahkan terus dan baunya tidak enak. Dia mau muntahkan tapi tidak bisa. Tangannya dibelenggu, nggak bisa dia nolak. Mulutnya terbuka secara otomatis. Dan datanglah bahaya maut. Dia merasakan. Anda lihat bagaimana orang kalau minum mulutnya dibuka dan tangannya ditahan. Mulutnya dibuka sehingga dia dituangin terus air. Dia bisa merasa mau mati, susah bernafas. Itu yang dia rasakan. Kata Allah SWT, datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Dia nggak tahu harus buat apa lagi karena tersiksanya.
tapi dia tidak juga mati. Nah, ada lagi kematian, mati cuma satu kali. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Saksi bahasan kita minuman dari nanah. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Mohon maaf saya tidak perhatikan waktu. Saya melihat sudah jam 5 lewat ya. Saya subhanallah ada janji juga dan harus menyelesaikan janji itu. Maka saya tutup sampai sini insyaAllah. Pertemuan nanti kita lanjutkan ya. Pasal ke-9 tentang masalah minuman ahli neraka ini dengan makanannya. Semoga Allah selamatkan kita. Dan sekarang saya langsung saja masuk ke pertanyaan insyaAllah. Tafadhal ikhwan. Kalau tadi saya sudah berikan gambaran, kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka kekal. Allah sebutkan itu. Ya. Khalidina fiha. Orang-orang kafir, alladzina kafaru. Ya. Mereka orang kafir itu, pasti mereka akan khalidina fiha. Mereka akan kekal dalam api neraka. Banyak ayat yang menjelaskan masalah itu tentunya. Ya. Tapi kalau dia orang mukmin, orang beriman pada Allah, tetapi dia punya dosa, dan pada saat ditimbangan amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya, disitulah dia masuk neraka dulu dibersihkan, kemudian akan dikeluarkan. Nanti insya Allah akan ada bahasan masalah itu juga di akhir-akhir pasal kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan para orang-orang yang bermaksiat dari orang beriman yang sudah dibersihkan dosanya dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Fadhal. Tentu idealnya semua amalan sunnah itu begini. Seperti kalau teman-teman kerja di kantor, lemburan. Ya. Anda kalau pengusaha di Japnas ini kan Masya Allah rata-rata pengusaha. Seperti ada ekstra tambahan pekerjaan yang Anda bisa menambah income Anda. Seperti itu kurang lebih amalan sunnah. Ya kalau Anda misalnya ada 10 nih tambahan proyek selain proyek besar induk. Ini kita ibaratkan dengan amal wajib. Ada 10 proyek lain kecil-kecil. Anda misalnya punya dapat proyek bangun mall besar. Kemudian ada juga proyek-proyek bangun pasar-pasar tradisional yang kecil-kecil tapi banyak. Ini bebas. Anda mau ambil atau tidak terserah. Anda mau ambil 1, mau ambil 2, mau ambil 3 terserah. Seperti itu kurang lebih amal sunnah. Makin Anda mengambil semuanya maka makin bagus tentunya. Seperti itu kurang lebih. Ya tentu saja kata kuncinya sederhana. Ulama mengatakan amal tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali memenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas. Tulus karena Allah SWT. Anda tidak pernah mau dipuji oleh orang. Anda tidak melakukannya karena hanya tekanan. Memang betul-betul karena tahu, oh ini sedekah punya keutamaan maka saya berikan. Gitu kan. Sholat ini karena perintah Allah maka saya lakukan. Ada orang atau nggak ada orang? Ikhlas. Kemudian yang kedua mutabah. Mengikuti Nabi SAW. Harus ibadah yang Anda kerjakan supaya diterima oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya perintahkan. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan ya. Kalau yang tentu khilaf di antara ulama masalah itu, tapi kami termasuk teman-teman berpegang pada hal-hal yang sampai kepada orang yang meninggal adalah yang jelas ada dalilnya. Kayak misalnya Nabi SAW mengatakan anak Adam kalau meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Gitu kan? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah berarti sedekah yang terus berjalan, bermanfaat kayak bangunan, jalan, jembatan dan segala macam sumur. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, puncaknya ilmu agama, kemudian setelah itu ilmu yang bermanfaat secara umum. Kemudian yang selanjutnya adalah atau anak soleh yang mendoakannya. Kan ada 3 nih. Ada riwayat lain menjelaskan juga ada seseorang pernah mau haji dan umrohkan kerabatnya atau orang tuanya yang sudah meninggal maka Nabi SAW izinkan. Ini yang sudah pasti-pasti kan gitu. Kalau masalah mengirimkan bacaan ayat Al-Quran kepada mayit, ini saya pribadi berpegang pada pendapat tidak ada hal tersebut karena kita belum pernah menemukan Nabi SAW mengatakan misalnya Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Khadijah. Kan kalau itu ada pasti kan Nabi SAW sampaikan kepada kita. Tapi ini pendapat yang kami pegangi. Ada juga orang yang mengatakan itu sampai kepada mayit. Ya, itu hak orang untuk mengikuti pendapat. Allahu a'lam. Sebenarnya anak-anak itu lebih simpel Bapak Ibu sekalian. Lebih simpel mereka. Maksudnya begini. Anak-anak itu tidak butuh penjelasan seperti saya jelaskan ke Bapak Ibu ini. Karena kalau ini kan
kita sudah bergelut dengan segala macam ilmu pengetahuan, jenjang pendidikan, suka duka kehidupan. Jadi kita ini sudah terbiasa harus butuh sebuah argumen yang kuat untuk meyakinkan kita. Kalau anak tidak seperti itu teman-teman. Saya lihat sendiri anak-anak saya, subhanallah, yang Allah amanahkan, insya Allah semoga mereka tumbuh dan istiqamah dalam agama Allah sampai meninggal. Dan dimudahkan kami untuk mendidik mereka. Maka saya melihat sangat mudah saya mengatakan tidak boleh nanti akan masuk neraka kalau orang tidak sholat. Mereka langsung punya gambaran gitu. Dan kalau ditanya neraka itu apa? Neraka Allah siapkan untuk penyiksaan orang-orang yang tidak patuh pada Allah. Surga diberikan untuk orang-orang yang patuh. Mereka sudah tidak banyak bertanya lagi gitu. Kalaupun misalnya ada di antara anak-anak mungkin yang sedikit ekstra dia bertanya lebih, Anda kalau yang sudah memiliki buku ini tidak asing, Anda tinggal cari pasalnya, Anda bisa bacakan kepada dia insya Allah. Kalau taubat jelas itu, insya Allah hadis Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat membersihkan kesalahan yang lalu. Sebesar apapun kesalahan kita, insya Allah rahmat Allah sangat luas, gitu kan. Jadi yang saya tahu, insya Allah diterima oleh Allah SWT. Tapi tentu beda teman-teman sekalian. Tolong jawaban seperti ini jangan disalahgunakan ya. Beda fatwa yang disampaikan sebelum orang melakukan dosa dengan sesudah orang melakukan dosa. Tentu penjelasan tadi yang saya katakan, kalau ada orang menikah, dia hamil luar nikah, kemudian dia nikah dengan cara syar'i, kemudian mereka bertobat. Apakah diterima? Jawabannya iya diterima. Tapi ini tidak boleh dikatakan, oh kalau begitu ditariklah kepada kasus yang lain. Kalau gitu kita zina aja dulu sampai hamil, nanti baru kita tobat. Belum tentu dia sempat tobat. Dan ini kata ulama, setiap pertanyaan punya jawaban tersendiri. Ini orang sudah terjadi. Kalau dia baru mau melakukan tidak boleh tentunya. Karena dia mau menjerumuskan dirinya pada kemaksiatan dan bisa setiap saat Allah hukum dia. Gitu kan. Jadi perlu difahami, insya Allah kalau memang sudah terlanjur terjadi, maka itu jawabannya seperti yang saya sampaikan. Kalau belum terjadi tentu tidak boleh dilakukan. Oh, tidak ada doa khusus. Anda bebas boleh berdoa apa saja. Tapi misal Anda mau yang paling baik ya, satu orang mukmin itu seperti yang dikatakan oleh beberapa sahabat Nabi SAW paling sering mengulangi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami yang terbaik di dunia ini. Dari pendapatan halal, pasangan yang baik, keturunan yang baik dan seterusnya. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga berikanlah kami yang terbaik di akhirat nanti. Surga tentunya. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ini doa yang merangkum semuanya kebaikan-kebaikan tersebut. Dan Anda bisa menyampaikan hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa itu teman-teman adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena kita bisa memohon apa saja. Anda sekarang kalau mau mengajukan sesuatu permohonan kepada atasan, misal atau pejabat pemerintahan misalnya, Anda harus mengatur waktu yang tepat, jamnya gitu kan, tempatnya segala macam, kemudian apa yang akan kita bahas. Itu manusia yang sebenarnya kita tidak perlu bergantung pada dia. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan Anda syarat yang ketat seperti itu. Anda butuh, Anda lagi sakit, tinggal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan lupa itu, puji Allah, baca salat Nabi SAW, lalu kemudian mulailah Anda berdoa. Allah SWT maha menerima doa hamba-hambanya. Tidak. Jadi yang membatalkan itu kalau memang tertumpahkan sperma atau terjadi interaksi biologis walaupun tidak klimaks. Tapi kalau hanya pegang, ciuman, orang pelukan, tidak membatalkan puasa. Walaupun syahwatnya bangkit, walaupun dia menumpahkan madhi ya, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan yang sebelum puncak klimaks itu tidak membatalkan puasa insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Dengan ini saya tutup insya Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semoga tadi 8 pertanyaan dari teman-teman Jabnas mewakili untuk teman-teman juga di medsos, dan insya Allah kita akan lanjutkan di waktu yang lain insya Allah pengajian kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.